Halo guys, kembali lagi ya pada hari ini. Gak usah pakai intro, langsung aja main. Jadi pada hari ini aku kan ini nanti bakal main eater juga dari awal sampai akhir. Tapi ini tuh aku nggak mau main eater dengan ceritanya dulu teman-teman. Nanti aku bakal kayak Snake Nine atau enggak Micro. Micro kan 2 part kan, nggak kayak Meow Out itu kan ya beberapa part kan. Sedangkan aku langsung selesaiin aja dalam satu gitu kayak kan Winda suka gitu juga kadang-kadang. Semoga kalau nyebutin nama YouTuber gini nggak apa-apa ya. Jadi aku kali ini bakal nunjukin ke kalian set atau hybrid terbaik di Man Eater ini. Ya, ini aku udah after party, nanti juga aku bakal main di yang ini buat nanti aku kasih tunjuk ke kalian yang aku mulai dari awal sampai akhir ya ceritanya gimana. Nah kalian di like dulu ya, tapi yang gak usah komen ya, gara-gara kayaknya ini komennya dinonaktifin gak sih? Nanti coba aku aktifin, kayaknya dinonaktifin deh. Ya udah langsung aja kita mulai. Ya, ini adalah game Man Eater ya, game. Tapi ini Man Eaternya tanpa DLC ya. Ini buat tanpa DLC, nanti kalau ada DLC nanti. Dan ini itu ada di mobile teman-teman, alias mobile. Ya iya, kalau nggak di mobile nih ada tangan aku begini. Ini nggak mungkin kalau nggak di mobile, soalnya ada tangan tuh bisa mencet gini. Nggak mungkin kalau nggak di mobile aku pakai tangan ya teman-teman. Jadi kita langsung aja bentar. Ini kita zoom dikit dulu. Nah kayak gini aja. Kayaknya visualnya lebih ini deh. Tunggu guys, tuh 80% tuh. Awas aja di sini bentar ya. Dia pre-compiler essential dari sini apa sih? Nah, kita akhirnya sampai teman-teman. Nah, ini dia untuk ini bukan set shadow yang terbaik ya. Jadi untuk yang memiliki health, defense dan juga massa yang tertinggi adalah tentu aja hybrid yang bernama Meteor Hybrid, Vampire Hybrid, Bone Crusher Hybrid atau apapun itu namanya. Ini banyak banget tapi mereka semua itu satu hybrid ya. Nih, pertama untuk giginya Shadow, benar nih giginya Shadow. Bioelectric nih Shadow ya, Shadow. Ini udah di equip set itulah ya. Ini adalah Shadow Teeth nih. Jadi kita langsung aja lagi, dan headnya di sini kita pakai bone gara-gara bayangin aja damage resistance-nya ini semuanya kayaknya kalau kalian nggak lawan perahu kayaknya nggak bakal penting deh. Ini nggak kelihatan katanya bacaannya apa, sabar. Nah gini kelihatan baru. Tuh, ini tuh ada damage resistance teman-teman, dan ini kesukaan aku. Jadi defense-nya nambah, damage-nya nambah, tapi lihat aja nih. Tuh ya, sabar. Gak ada kasih lihat tadi. Nih, defense-nya nambah, damage-nya nambah, tapi speed-nya itu nggak nambah. Ya, aneh banget. Nah, jadi kita pakai yang bone gara-gara yang lain ini kurang sebenarnya. Nih lihat nih. Ini tuh cuma ningkatin damage aja, sedangkan dia nggak ningkatin defense. Kayak yang bone. Tuh, bone-nya kan juga ningkatin defense. Meskipun dikit ya. Jadi yang bone. Untuk ini kita pakai yang bone jelas gara-gara ultimate skill-nya. Kenapa? Bone ini ultimate skill-nya jadi meteor beneran. Bener-bener jadi meteor guys ultimate skill-nya ya. Si bone body ini. Untuk Vince apa? Ya, bioelectric. Ini dari ini aku aja ya teman-teman. BTW ini statistiknya kayak gini. Oke, kita jauhin aja biar kelihatan ya. Jadi statistiknya itu segini. Kalau pakai bioelectric, sabar tadi kan aku pakai shadow. Kita lihat dulu perbedaannya. Nih. Nah, nambahin defense sama damage. Sebenarnya kalau bone nambahin defense damage-nya lebih banyak, tapi lebih efisien pakai ini menurut aku. Kenapa? Nih, kalian lihat dulu nih. Ini itu bisa kayak gini tuh. Ini kan keren banget nih. Nah, ini tuh juga bisa nge-stun musuh. Jadi ini favorit aku sih. Benar-benar favorit aku banget sih yang bioelectric fence ini. Jadi itulah ya. Dan jadi bioelectric fence untuk tailnya kita memakai sudah pasti tidak lain dan tidak bukan adalah bone tail. Kalau kalian cabak atau tahu hip,
dalam bahasa Nanitarnya tauhid, kita bilang aja tabokan apa itu namanya, tabokan buntut ya. Ini adalah tail hip ya, tail hip gitu, cambuk buntut ya gitulah. Nah, ini kita pakai bang bone. Tuh, tail hip force dan tail hip damage-nya juga nambah. Splash radius juga bagus. Damage resistance-nya bagus banget, dan ramming damage favorit aku gara-gara aku suka main barbar ya. Bener-bener kayak gini. Nah, dan di sini untuk organ-organnya semoga kalian punya ya. Kan pasti kalian nggak mungkin bikin build yang terbaik sebelum kalian sesudah kalian menamatkan gamenya dong, berarti nggak berguna gitu. Jadi ini sebelum namatkan gamenya. Jadi kita tanpa subliminal evasion teman-teman. Nih ya, nggak pakai subliminal evasion, sebenarnya pakai sih biar ini deh tuh ningkatin defense-nya. Tapi tapi kan kita ngalahin Sperm Whale-nya dulu ya, si Apex-nya ya. Bentar. Baru kita lawan Skelipit ya. Jadi kalau mau lawan Skelipit, abis itu kalian pakai subliminal evasion. Kenapa? Gini, biar kalian nggak diganggu Hammerhead atau Mako atau Sperm Whale. Soalnya aku sering banget tuh lagi lawan Skelipit atau lawan Hunter naikin Infamy nih. Nih, lihat nih, Infamy aku level 10 nih. Udah habis ya. Itu aku sering kali dihajar Hammerhead, tahu-tahu ketemu Hammerhead di tengah-tengah situ, tiba-tiba ada Hammerhead teman-teman nyerang aku jadi mesti ngurusin Hammerheadnya dulu. Nah, biar dia nggak bisa nyerang, pakai ini nih. Nah, terus abis itu, nah kan kalian katanya yang defense dan masa serta masa, kayaknya enggak deh. Masa pentingnya apa sih? Nggak berguna kan sebenarnya masa dan defense, health dan defense-nya yang full nih. Dan ini diganti jadi hearty biar nambah 600 max health dan boot knockback resistance ya, resistance. Oke, benar, knockback resistance. Dan lihat nih, udah hampir full tapi defense-nya aja. Nah, untuk defense-nya kita sekali tambahin dengan kata-kata dengan ini nih, reinforce cartilage, dan nambahin 15% damage resistance. Dan sudahlah, ini adalah set meteor. Nah, meteor ini aku yang namain ya teman-teman. Nih, lihat nih. Nah, ini dia dari statistik persis dari set meteornya. Ini ada di Mega ya. Kalau di Elder, Adult, Teen, dan Pup itu juga itu. Dan BTW teen itu adalah teenager atau remaja ya, bukannya tit sama teen itu beda. Tit itu gigi, teen itu teenager ya. Jadi kalian jangan salah denger kalau YouTuber suka ngomong atau enggak orang-orang ngomong itu kalau mau nanti, kalau misalnya kalian ada yang bilang nih requires kalian tuh butuh teen 17 ke atas buat masuk ke tempat ini. Jadi bukannya kalian butuh gigi 17 ke atas, tapi kalian butuh menjadi teenager dulu alias 17 ke atas gitu misalnya. Ya, ini dia setnya, dan kita bakal contohin juga, nggak cuma ngomong doang, pasti kita bakal contohin juga lewat di sini nih. Maksudnya aku bakal contohin juga. Nah, ini lagi di Votic Bio, iya. Votic Bio, abis aku nyelesain ya dan dapat achievement dominating the Bio. Kita tuh the Gulf dulu nih. Ya. Nah, fast travel. Sabar teman-teman. Ini lagi ke grotonya si The Gulf dulu. Ini khusus buat kalian yang belum main aja ya. Aku belum jelasin mekanik gamenya. Ini soalnya di mobile, jadi ada tombol-tombolnya ini. Soalnya di mobile ya, kalau di PC nggak ada. Kalian pakai Q. Buat ini pakai Q nih. Q harus gitu. Oke. Dan ini dia lautan lepas. Jadi untuk kalian yang mau pakai ini nih, ada turtle di sana. Ini gamenya semoga tidak kena sensor ya. Ini kayaknya darahnya kan warna merah, bakal berubah jadi kuning atau enggak hijau atau enggak purple. Ini ada seal.
Misalnya gini nih. Nah, itu dia. Nih ada Great White Shark. Bentar. Ada low power mode, guys. Nah, ini kan ada Great White Shark. Coba hajar ya. Tuh, lihat tuh. Ini adalah unggulannya. Kita coba nih lawannya sepadan. Mana tuh orka? Udahlah ya, itu nanti aja. Ini baterai handphonenya tinggal 10 ya teman-teman. Jadi goodbye dulu. Nanti bakal dilanjutin dari pertama aku main sampai akhir tamatnya menjadi hiu megalodon ini, mega shark. Ya kita panggil aja hiu meteor. Nah, ini sekalian nih. Miss lagi. Udah lempar aja jauh. Jadi terima kasih udah nonton. Mohon di like dan subscribe tanpa di komen. Ya kalau nggak mau di subscribe dan like ya nggak apa-apa. Namanya kenapa? Ya udah, karena kebawaan kalian. Jadi ini adalah hiunya. Mohon di like dan subscribe dan juga bye bye. Ya, bye bye. Ya udah bye bye.